في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan memang bulan yang paling ditunggu bagi setiap muslim yang ada di seluruh dunia. Pasalnya, di bulan tersebut akan banyak nikmat dan keberkahan yang terjadi, seperti dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, yang mana akan membuat para malaikat turun ke bumi, sebaliknya para setan akan terbelenggu. Hal ini tentu saja diimani penuh oleh umat muslim sebagai upaya untuk beriman dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Itulah kenapa mempersiapkan diri dan menyusun rencana yang harus dilakukan agaknya penting guna memberikan hasil yang maksimal pada bulan puasa. Hal yang dimaksud tentu saja kekusukan beribadah, kesiapan dan kejernihan mental, serta hal-hal lain yang bisa dicapai pada bulan Ramadan. Begitu juga pada masa Rasulullah dahulu, di mana juga ada berbagai cara para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan. Cara sahabat dalam menyambut bulan Ramadan diceritakan bahwasanya dahulu para sahabat mempersiapkan bulan Ramadan semenjak 6 bulan sebelumnya. Tentu saja itu merupakan waktu yang cukup lama mempertimbangkan bagi kita. Padahal Ramadan hanya berlangsung selama 1 bulan. Namun hal itu tentu dilakukan para sahabat sebagai upaya untuk mengakui bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan tersebut. Dan saking pentingnya, memang perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam persiapan tersebut, adapun yang dilakukan memiliki dasar 3 pilar yang harus dijaga, yaitu fisik, hati, dan pikiran. Persiapan yang dilakukan tentu saja penguatan dalam pilar-pilar tersebut. Lantas, apa saja yang dilakukan sebagai cara para sahabat dalam menyambut Ramadan? Berikut adalah 10 cara para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, para sahabat menyambut bulan puasa semenjak 6 bulan sebelumnya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. 2. Bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat dan memohon ampunan juga dilakukan oleh para sahabat atas segala macam doa dan khilaf yang pernah dilakukan di masa lalu. Adapun amalan itu juga dilakukan selama 6 bulan berturut-turut hanya untuk menyambut bulan Ramadan. Menunjukkan betapa hati harus bersih sebelum mempersiapkan ibadah puasa. Dan sesungguhnya, puasa itu tidak hanya bersih secara jasmani, namun juga rohani juga. 3. Menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga yang dilakukan oleh para sahabat adalah menjaga kesehatan. Pasalnya, di bulan Ramadan yang memang diharuskan untuk berpuasa selama seharian, kondisi yang fit harus benar-benar dijaga. Jika tidak, maka setiap berkah dan mukjizat di bulan tersebut bisa terlewatkan. 4. Mengganti puasa yang tertinggal. Di antara para sahabat Nabi,
Ada juga banyak sahabat wanita yang mana karena urusan haid, maka di Ramadan sebelumnya mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Sehingga di bulan-bulan sebelum Ramadan tiba, mereka mengganti puasa mereka yang tidak sempat terlaksana. Dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, kami dulu mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. 5. Mempelajari ilmu seputar hukum Islam. Mempelajari ilmu tentu termasuk dalam pilar pikiran, di mana mengasah pengetahuan dalam menyambut bulan Ramadan memang penting dilakukan. Tujuannya adalah agar apa yang akan diamalkan dalam beribadah puasa akan sesuai dengan ajaran agama Islam dan hasilnya lebih maksimal. Para sahabat juga belajar untuk mempersiapkan pengetahuan perihal hukum Islam, bahkan langsung dari Rasulullah SAW pribadi. Tentu saja banyak sekali pemahaman perihal fikih yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. 6. Melakukan amalan baik sebanyak mungkin. Tentu saja ini yang paling penting, karena amalan tersebut mendekatkan bulan Ramadan ibarat mendaki gunung, di mana Ramadan adalah puncaknya untuk memantapkan diri dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat adalah puasa di bulan Sa'ban. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sa'ban." Mendengarnya, Rasulullah pun menjawab, "Itu adalah bulan yang banyak manusia lalaikan, terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan amalan-amalan diangkat menuju Rabb-Nya semesta alam, dan saya suka jika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa." 7. Saling berkumpul dengan sesama orang yang baik. Yang dimaksud adalah lebih sering melaksanakan kegiatan dengan orang-orang yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik pula. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatmu." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. 8. Mulai meninggalkan segala jenis perselisihan. Tentu saja dalam masa-masa dahulu, para sahabat sering sekali dipertemukan dengan peperangan dan pertikaian dengan orang-orang yang menentang ajaran agama Islam. Namun dengan berniatnya untuk menyambut bulan Ramadan, mereka pun mulai meninggalkan segala jenis perselisihan antara sesama dan mulai menghilangkan prasangka-prasangka yang tumbuh di antara saudara. 9. Memantau kemunculan hilal. Yang ini tentu saja yang paling penting. Pasalnya, untuk memastikan kedatangan bulan Ramadan, tentu kemunculan hilal merupakan yang paling ditunggu. Tentu saja, pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui pergantian antara bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hitunglah bulan Sa'ban untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. 10. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja yang terakhir adalah berserah diri. Banyak sekali para sahabat Nabi pada zaman dahulu memiliki pemahaman yang tinggi perihal Islam karena diajari oleh Rasulullah SAW. Bahkan ilmu tentang kematian
dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para sahabat melakukan persiapan menjelang bulan Ramadan sebanyak mungkin, dengan harapan mereka bisa dapat menikmati kembali nikmatnya bulan Ramadan. Selebihnya, saat setiap amalan sudah dilakukan, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang akan terjadi di hari esoknya. Hal-hal di atas yang merupakan cara para sahabat dalam menyambut Ramadan, ayalnya bagus kita amalkan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Karena pada dasarnya, para sahabat Nabi adalah orang-orang terdekat Rasulullah yang secara langsung mendapatkan pengetahuan Islam oleh Rasulullah. Dan tentu saja, persiapan-persiapan yang mereka lakukan untuk menjelang bulan Ramadan agaknya sangat bermanfaat dikarenakan banyak faktor-faktor yang membantu diri dalam menegakkan keislaman. Yang jelas, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu penting, agar saat Ramadan tiba, kita bisa lebih siap dan tidak ada salah faham dalam menjalaninya. Semoga hal di atas dapat membantu dan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Begitupun juga cara para sahabat terdahulu. Mereka jauh-jauh hari menyiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka semua sudah mempersiapkan, baik itu dalam kondisi jasmaninya ataupun rohaninya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di bulan Ramadan juga banyak sekali berdoa. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu, Ya Allah, berkahilah kepada kami di bulan Rajab dan Sa'ban, serta panjang umurkanlah umur kami agar kita semua sampai di bulan Ramadan. Amin. Dan berikut adalah beberapa cara dari para sahabat dan juga Rasulullah dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertaubat memohon ampunan kepada Allah, menjaga kesehatan tubuh maupun pikiran, jasmani maupun rohani, dan juga menggantikan puasa yang bulan lalu atau puasa tahun lalu belum terbayarkan, misalnya seorang wanita yang tidak berpuasa karena halangan atau haid. Lalu juga memperbanyak ilmu seputar agama-agama Islam. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan dalam berbuat baik kepada sesama, lalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.